Ini taktik man to man yang dilakukan Inggris kala menjaga sektor tengah dari Spanyol. Fabian Ruiz dijaga, Rodrigo dijaga, Olmo dijaga. Dengan cara seperti itu di babak pertama membuat kesulitan Spanyol untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, disitulah terlihat bagaimana reaksi seorang pelatih. Apakah dia mampu melakukan improvisasi-improvisasi untuk keluar dari situasi sulit. Nah, masuk di babak kedua, De La Fuente selaku pelatih dari Spanyol melakukan perubahan yang cemerlang. Oke, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Gol Spanyol dicetak oleh Nico Williams di menit 47. Dan kemudian Inggris samakan kedudukan lewat Palmer di menit 73. Dan gol kemenangan dari Spanyol dicetak oleh Oyarzabal di menit 86. Pada pertandingan Spanyol melawan Inggris dan beberapa pertandingan ke belakang overall yang ditampilkan oleh Spanyol terkesan dalam tanda petik teman-teman melupakan permainan tiki-taka, orientasi terlalu banyak untuk melakukan passing 1-2-1-2 sentuhan serta ball possession. Kalau kita lihat di turnamen ini saja, sepanjang turnamen Euro digelar teman-teman, dari rata-rata possession ball yang dimiliki oleh Spanyol pun tidak mencolok. Seingat aku berada di urutan ketiga. Nah, saat Spanyol menghadapi Inggris ini banyak akhirnya permainan vertikal ataupun progressive pass yang sangat amat sensasional. Baik itu dari peluang yang diciptakan oleh Spanyol ataupun gol yang diciptakan oleh Spanyol. Nah, permainan progresif pas itu bagaimana Bang Tom? Orientasi bola itu nggak terlalu banyak mutar kiri, mutar kanan, tetapi langsung sasarannya itu ke sektor depan, ke attacking dari posisi penjaga gawang, dari kemudian ke pemain belakang 4 backnya teman-teman, dari 4 back langsung masuk ke sektor tengah, dari sektor tengah langsung memberikan bola ke sektor depan. Nah, selain itu kita harus juga memahami bagaimana permainan rotasi posisi yang sangat amat luar biasa dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Nah, dari posisi Nico Williams misalnya, dia bermain sebagai pemain sayap kiri atau Yamal juga sayap kanan. Nah, posisi mereka ini nggak tok menjaga sisi kelebaran dari timnas Spanyol. Namun mereka melakukan rotasi dengan pemain terdekat dari Yamal ataupun Nico Williams. Misalnya Nico Williams dari sayap bergerak ke koridor half space, masuk lebih ke dalam, yang menjaga sisi kelebaran ada Cucurella. Di sektor sayap kanan dari Spanyol ada Yamin Yamal, dia menjaga sisi kelebaran, masuk ke half space, masuk lebih ke dalam, kemudian Carvajal masuk ke sisi kelebaran tersebut. Nah, hal seperti ini menjadi situasional yang akhirnya membuat pemain Inggris pun kesulitan. Mengapa aku katakan demikian? Di babak pertama, 3 pemain tengah dari Spanyol, ada Fabian Ruiz, Rodrigo, serta Olmo, itu bisa kita sebut amat statis pergerakannya. Sehingga lewat blok man to man di sektor tengah yang dilakukan oleh Inggris bisa menyulitkan pemain Spanyol untuk menciptakan sebuah peluang. Nah, masuk di babak kedua, lebih tepatnya teman-teman, ada satu instruksi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente kepada salah seorang pemain Spanyol yang bernama Martin Zubimendi, nomor 18. Di situ Martin Zubimendi dan pemain tengah secara overall dari Spanyol teman-teman sering melakukan pergerakan rotasi, sering melakukan pergerakan untuk melebar kedua pemain center back dari timnas Inggris. Tujuannya jelas, bagaimana agar merusak konsentrasi man to man yang dilakukan oleh 3 pemain tengah dari Inggris. Di 3 pemain tengah Inggris ada siapa? Ada Maino, Rice sebagai double pivot, kemudian ada Foden. Nah, dengan konsep seperti itu membuatlah kerenggangan muncul di lini tengah yang dimiliki oleh Inggris. Lantas apa yang dilakukan oleh Spanyol? Dengan sifat permainan progresif 1-2-1-2 yang cepat ke orientasi ke sektor depan alias final third, membuat muncul celah. Nah, di lain hal kita juga memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Carvajal. Carvajal teman-teman memiliki sosok pengalaman yang oke sekali untuk bisa memancing, kemudian mengalih perhatikan pemain-pemain dari Inggris. Dalam konteks ini kan Carvajal
head to head dia akan sedang bertemu dengan Bellingham. Bellingham secara defensif aku kira tidak begitu oke teman-teman. Sering Bellingham tertarik tinggi untuk melakukan tekanan terhadap pemain atau build up yang dilakukan oleh Spanyol, sehingga Carvajal lebih naik di tinggi pada fase build up yang dilakukan oleh Spanyol teman-teman, meninggalkan areanya. Ketika sudah naik tinggi, maka akan muncullah overload di sektor kanan yang dimiliki oleh Spanyol. Lamine Yamal, kemudian Carvajal menghadapi Luke Shaw. Nah, Bellingham yang posisinya tinggi otomatis kan perlu waktu lagi untuk turun ke bawah. Nah, build up yang dilakukan oleh Spanyol inilah yang memang teruji, yang menyulitkan pemain-pemain dari Inggris melakukan counter press, merebut bola itu lagi. Nah, itu dikonfirmasi bahkan oleh Gareth Southgate selesai pertandingan. Kami sangat buruk pada fase in possession pada saat menguasai bola, dan ketika kehilangan bola kami pun sangat sulit untuk bisa mengambil bola itu lagi. Oke, ada beberapa pendekatan juga sih sebenarnya dilakukan oleh Spanyol juga, bukan Spanyol, Inggris ketika Carvajal naik, kemudian Cucurella naik teman-teman, overload, termasuk Dani Olmo, Lamine Yamal serta Nico Williams bermain di koridor half space. Tujuan dari Spanyol itu jelas, bagaimana secara kualitatif, secara jumlah kuantitatif teman-teman, secara jumlah bisa menghasilkan 5 versus 4. Nah, 5 versus 4 akhirnya membuat Saka dan Jude Bellingham sering track back ke bawah untuk membantu 4 back dari timnas Inggris. Ini kan hal yang akhirnya berkonsekuensi untuk menghasilkan yang namanya sebuah transisi. Jadi transisi dari Inggris pun tidak begitu prima. Ya, meskipun gol yang mereka hasilkan di babak kedua lewat proses transisi. Oke, kita lihat dulu menggunakan papan taktikal. Di atas kertas Spanyol gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Unai Simon, Cucurella, Laporte, Norman, dan Carvajal. Double pivot Fabian Ruiz, Rodrigo. Di sayap kanan Yamal, sayap kiri Williams, Olmo membantu pergerakan dari Morata. Sedangkan Inggris di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Pickford, 4 back Walker, Stones, Guehi, Luke Shaw. Double pivot ada Maino, Rice, sayap kiri ada Bellingham, sayap kanan ada Saka. Kemudian yang membantu Kane, di depan ada Phil Foden. Tadi sudah kita sebut ketika tanpa bola Inggris menggunakan pola 1-4-2-3-1. Kita lihat skematisasinya seperti ini. Ntar, oke. Nah, posisi dari sektor tengah yang dimiliki oleh Spanyol akan dilakukan man to man secara agresif oleh pemain-pemain Inggris. Kita ambil contoh, misalnya di sini posisi Rodrigo terus dibayang-bayangi oleh Foden, Fabian Ruiz, Maino, Olmo pergerakannya dijaga oleh Rice. Nah, jadi jelas menandainya itu siapa. Nah, Williams, Yamal seperti ini. Ini klasik banget sih apa yang dilakukan oleh timnas Inggris. Cucurella akan naik, spread out, artinya itu melebar teman-teman. Ketika melakukan penyerangan melebar, ketika melakukan pertahanan kita harus membuat situasi semakin sempit. Itu prinsip bermain sepak bola. Carvajal, Norman, Laporte. Nah, untuk memberi tekanan di sektor build up yang dilakukan oleh Spanyol, Kane lah orangnya. Nah, sedangkan fokus dari Foden tidak terlalu untuk membantu Kane dalam melakukan penekanan, namun bagaimana pada akhirnya mematikan pergerakan Rodrigo. Rodri bisa kita sebut juga di turnamen Euro ini menjadi pemain yang sangat amat penting apa yang ia tunjukkan, dan ia pun kan akhirnya menjadi pemain terbaik. Dengan man marking yang dilakukan oleh pemain Inggris ke posisi Fabian Ruiz, Rodrigo, Olmo akhirnya membuat situasi sulit bagi pemain Spanyol untuk mensirkulasikan bola secara vertikal. Andai diberi bola ke Rodri, Foden akan mengganggu, termasuk juga dari Laporte ke posisi Fabian, Maino akan mengganggu. Nah, oleh karenanya pemain Spanyol melakukan pendekatan juga sekitaran menit 20-an sampai dengan 35 menit bertanding teman-teman. Williams yang bermain di sayap kiri akan lebih masuk bermain di koridor half space. Yamal juga melakukan hal sama, koridor half space. Tujuannya jelas teman-teman, untuk menciptakan opsi passing baru, bukan hanya dari posisi Rodri, Fabian, Olmo yang secara jelas, secara nyata dilakukan man marking. Nah, dengan situasi Williams dan Yamal sebagai pemain baru untuk menerima passing, umpan-umpan progresif ataupun vertikal yang dilakukan oleh pemain Spanyol akan lebih jelas dibantu. Misal dari posisi Laporte ke posisi Williams, termasuk Norman ke posisi Yamal. Nah, dengan cara itu akhirnya membuat Cucurella akan naik ke depan.
Carvajal akan naik ke depan. Nah, pendekatan lain dilakukan oleh pemain Inggris. Bellingham akan track back ke bawah untuk mengantisipasi dan membantu defensif yang dimiliki oleh Inggris. Karena kan akan muncul 2 versus 1 andai tidak ada yang membantu Luke Shaw. Jude Bellingham turun ke bawah. Termasuk juga Saka turun ke bawah. Jadi secara skematisasi, Inggris terkesan membentuk pola 6-3-1. Nah, dengan skema 6-3-1 ini, maka akan sulit bagi timnas Inggris ketika sayap kanan, sayap kiri membantu pertahanan untuk melakukan transisi. Nah, jadi peluang-peluang yang dilakukan oleh Inggris tingkat berbahaya tidak begitu presisi. Nah, masih dalam babak pertama teman-teman, dengan cara seperti ini terus dilakukan oleh pemain Spanyol. Nah, tentu pendekatan dan secara organisasi pertahanan di babak pertama kuat sekali Inggris, itu diakui oleh Gareth Southgate juga berkat sokongan sayap kanan, sayap kiri. Tetapi intensitas penyerangan tidak begitu prima. Masuk di babak kedua, perubahan taktikal dilakukan oleh De La Fuente. Perubahan taktikalnya lebih menerapkan bagaimana 3 pemain tengah yang dimiliki oleh Spanyol jangan statis dan melakukan rotasi yang tujuannya untuk membantu pemain belakang dari Spanyol, Laporte, Norman ataupun Nacho yang dimasukkan juga di babak kedua. Nah, salah satunya Zubimendi dimasukkan ya teman-teman. Zubimendi nomor 18. Aku pun harus angkat topi, Zubimendi pun memiliki atribut yang sangat prima, elite kelas. Nah, pada fase attacking yang dilakukan oleh pemain Spanyol udah nggak statis lagi, bergeraklah Zubimendi akan berada di posisi ini untuk menjemput bola. Tentu akan sangat riskan jika terus diaplikasikan permainan man to man yang ketat dari posisi Foden misalnya ke sini, akan memunculkan banyak celah sambil mempertahankan strukturalisasi 5 pemain pada fase attacking yang dimiliki oleh timnas Inggris. Sama juga hal serupa terjadi Zubimendi di posisi ini, Fabian Ruiz jemput bola, atau hal yang sama seperti ini, Fabian Ruiz, Zubimendi berada di sektor tengah. Nah, Olmo mencoba bermain di ruang antar lini karena rotasi dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor tengah, maka akan muncullah ruang-ruang yang bisa dioptimalisasi oleh Olmo. Dia bermain di sini, dia bermain di sini, atau bermain di sini, kan membuat kekecohan ataupun chaos di sektor tengah yang dimiliki oleh Inggris. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian Inggris pun melakukan adaptasi yang merubah polanya dari 4-2-3-1 menjadi 4-4-2. Akhirnya lewat taktikal yang dilakukan oleh pemain Spanyol ini menciptakan peluang dan menciptakan gol. Berhasil, sukses teman-teman. Dari posisi Bellingham, Saka melakukan penekanan tentunya terhadap pemain dari timnas Spanyol pada fase build up. Oke, seperti ini. Fabian Ruiz dijaga oleh Maino, Rice, Saka naik, Kukurea, oke, Williams, Yamal, Luke Shaw naik, Guehi, Stones, Walker. Oke. Nah, posisi arah build up yang dilakukan oleh pemain Spanyol ini akan mengarah ke posisi Carvajal. Oke. Nah, posisi dari Bellingham ini kan sudah naik tinggi. Nah, dengan cara seperti ini akan membuat Bellingham butuh waktu lagi turun ke bawah. Nah, muncullah overload, situasinya 2 versus 1 antara Luke Shaw dan Yamal. Nah, dengan hal ini bisa kita lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain menghadapi 4 pemain dari Inggris dan terkonversilah 1 gol yang sangat prima ya dari Spanyol. Yang pertama lewat Nico Williams, kemudian gol kedua Spanyol lewat skematisasi 1-2 progresif yang sangat amat cepat, dan akhirnya ya membuat Spanyol aku rasa layak untuk menjadi kampion Euro dengan pendekatan-pendekatan taktikal, perubahan-perubahan yang sangat amat luar biasa. Itu ditunjukkan oleh De La Fuente di atas lapangan. Pelatih hoki itu kan kita lihat bagaimana reaksinya ketika klubnya deadlock, kesulitan, dan itu ditampilkan oleh De La Fuente. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.